Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum, sahabat sadar Allah. Kali ini saya mau menyampaikan hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan dihukum akibat segala yang kami ucapkan?" Beliau Rasulullah pun menjawab, "Bukankah yang menjerumuskan umat manusia tersungkur ke dalam jahanam di atas hidungnya atau di atas mukanya, ya, tersungkur di atas mukanya, tidak lain adalah karena buah kejahatan lisan mereka." Hadis riwayat Tabrani. Jadi sahabat, selama ini tanpa kita sadari, posisi kita mungkin sudah di tepi neraka, atau bahkan sebelah kaki kita sudah nyelup dalam neraka. Namun, kita masih nggak sadar juga, masih nggak tahu diri juga, karena kita terlalu berisik dengan keluhan, nyinyiran, rumpian, gibahan, dan sejenisnya. Ya, yang tanpa kita sadari, semua yang kita lakukan itu telah menjerumuskan kita, ya. Menjerumuskan kita ke dalam neraka. Jadi kalau teman-teman melihat nih, sahabat melihat ciri-ciri diri kita. Diri kita tuh siapa? Kamu dan juga saya. Ciri-ciri kita tuh kaki kita ada di sebelah neraka tuh gimana ya? Coba. Kita lihat ke diri kita sendiri ya, teman-teman. Kita yang kemarin-kemarin itu hawanya panas membara, bawaannya mau ngamuk, ngomel, teriak-teriak, nyakitin orang lain dengan lisan. Ya, coba kita hitung dengan teliti, dengan jujur, dengan dalam. Lisan kita yang kemarin tuh udah di mana sebelah kaki kita? Bukan hanya di tepi neraka, tapi sebelah kaki kita, saya tidak mau menyebutkan dua ya, terlalu menakutkan. Sebelah aja itu udah nakutin banget teman-teman, udah serem. Ya, apalagi ditambah tuh hadis Rasulullah tentang lisanlah yang membuat seseorang tersungkur di atas hidungnya adanya di wajah, tersungkur di dalam neraka jahanam. So sahabat, ketika sekarang Allah menyelamatkanmu dengan diam, perbanyaklah bersyukur. Sahabat, diamnya juga gak akan lama. Hanya sementara aja, gak sampai bertahun-tahun. Namun, iya kan? Setelah hasil dari kamu diam itu, kamu akan menjadi sosok manusia yang bijak, yang penuh hikmah. Ketika berbicara, butiran-butiran emas berlian keluar dari lisanmu. Orang yang di dekatmu mendapat hidayah. Ya, dengan diammu saja orang tuh bisa dapat hidayah, apalagi kamu ngomong. Ya, karena ada juga orang diam nggak membuat orang dapat hidayah. Ada juga. Ya, nanti saya sampaikan di audio yang selanjutnya bahwa diam itu tidak selamanya emas, karena ada juga diam yang hanya kuning biasa aja. Nah, gitu teman-teman. Jadi ketika Allah menyelamatkanmu dengan diamnya juga nggak lama banget, nggak bertahun-tahun. Kalau masih 1 tahun, 2 tahun, itu masih beruntung. Apalagi kalau hanya hitungan bulan demi bulan. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan belasan puluhan tahun lisan kita biarkan menyeret kaki kita masuk ke dalam jahanam. Karena Allah masih menyayangi kita, Allah masih mencintai kita, maka kita diselamatkan dengan diam. Caranya Allah menyelamatkan gimana, Coach Amanda? Ya, caranya jika yang belum melakukan jurnal uzlah, ya caranya adalah kamu telingamu bisa mendengar audio ini. Itu cara Allah menyelamatkanmu.
Kalau masih sudah diberikan audio diam ya, di playlist diam tafakur sadar Allah, masih juga belum sadar untuk diam, mau dengan cara gimana lagi Allah mendiamkanmu? Apakah Allah harus mengambil pita suaramu? Ya jangan ya, serem ya guys. Nah, buat kita semua ya, mari kita bersyukur Allah masih menyelamatkan kita. Maka kita pergunakan kesempatan untuk diam. Diam itu bukan berarti kita nggak boleh bicara. Kita boleh bicara dengan suami, kita boleh bicara dengan anak. Ya, tapi belajarlah untuk diam dalam banyak hal. Ya, bicara yang bermanfaat, diatur. Bila perlu di list tuh kosakata positif apa saja, karena selama ini kita sudah terbiasa mengeluarkan kosakata negatif yang otomatis. Yang kita dengar dari kita kecil sampai kita besar. Sekarang sudah saatnya ganti program dengan kata-kata yang lebih positif. Untuk bisa membuat kosakata lebih positif banyak, kita list. Ya, catat di handphone atau catat di buku. Kemudian terbiasa kita menggunakan. Kalau lupa, ya udah dibaca lagi, diulang lagi. Buat teman-teman, kita semua harus menggunakan kata-kata tersebut. Apakah Coach Amanda juga begitu berlatih? Ya, sama aja. Saya juga sama berlatih, teman-teman. Karena kenapa? Karena tadi gambaran api neraka tuh serem banget ya. Super serem. Saya juga takut. So yuk kita syukuri ketika Allah menyelamatkan kita semua dengan diam, maka kita nurut ya, terima, yakin nurut apa maunya Allah. Semoga bermanfaat.